Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemila Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289205018 semester 5 Universitas Pancasakti D dengan mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Edi Purwanto Eskom MM. Di sini saya akan membuat video resume materi ke-11 dengan tema biaya dan analisis tren. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian biaya. Biaya adalah jumlah yang diukur dalam bentuk keuangan dari kas yang dikeluarkan atau kekayaan yang dipindahkan, saham yang dikeluarkan atau hutang yang dibentuk dalam hubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Biaya adalah nilai tukar ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi dan perusahaan. Selain itu, pengertian biaya secara luas mengandung 5 unsur antara lain. Yang pertama merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang kedua diukur dengan satuan uang, yang ketiga yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang keempat untuk tujuan tertentu, yang kelima biaya dapat diartikan juga seperti beban, harga perolehan, harga pokok, nilai tukar, dan nilai pengorbanan. Analisis tren adalah pendekatan yang menggunakan perbandingan keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, misal dari tahun ke tahun. Jika tren baik, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja perusahaan relatif baik dan begitu pula sebaliknya. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk ini dibutuhkan berbagai macam data untuk memperoleh informasi yang cukup banyak dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga dari analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang menjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut secara teoritis. Dalam analisis time series runtun waktu, yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang dikumpulkan. Rasio keuangan analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Tren angka selanjutnya dianalisis guna mengetahui apa yang terjadi. Tren perusahaan sebaiknya dibandingkan dengan tren industri. Apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industri? Perubahan struktural dapat dipengaruhi pada data keuangan. A. Peraturan pemerintah. B. Perubahan kompetisi. C. Perubahan teknologi. D. Akuisisi dan merger. Jika terjadi perubahan struktural, analisis perlu memisahkan data sebelum dan data sesudah terjadinya perubahan struktural. Untuk tren selanjutnya dilihat perubahan sesudah kejadian. 2. Adanya outlier atau data-data yang ekstrim atau luar biasa yang dapat berpengaruh pada data keuangan. Yang ketiga, jika data tersebut muncul, maka faktor yang bersifat sementara sebaiknya dihapus dari data historis yang akan dianalisis. Yang keempat, jika bersifat permanen digunakan analisis sebelum dan sesudah. Yang kelima, suatu data berubah bisa disebabkan oleh A. Tren, B. Siklus, C. Musiman, D. Ketidakteraturan. Adapun jenis-jenis dalam analisis tren ada dua, yaitu tren linier dan tren non-linier menurut Dian tahun 2009, yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tren linier terdiri dari A. Free hand method, yaitu metode dengan bebas. B. Semi average method, yaitu metode rata-rata semi. Yang C. Moving average method. Yang D. Least square method. Yang E. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu perkiraan atau tafsiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A plus B X yang didasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan jumlah kesalahan kuadrat yang terkecil atau minimum. 2. Tren non-linear adalah tren yang mempunyai persamaan bentuk fungsi kuadrat dengan bentuk grafik seperti parabola. Apabila perkembangan data mulanya mengalami perubahan relatif besar pada suatu masa, lalu pertumbuhan rata-rata per tahun bertambah lama, bertambah kecil, baik akibat jenuhnya kegiatan maupun disebabkan faktor-faktor lainnya, maka perkiraan laju pertumbuhan pada masa yang akan datang menggunakan tren linear yang akan memberikan hasil yang representatif. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren peramalan yaitu forecasting atau anggaran pendapatan atau penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama pedoman kerja, yang kedua sebagai alat mengkoordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan melihat uraian di atas, anggaran pendapatan atau penjualan memiliki manfaat yakni dalam hal perencanaan, pedoman, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama
pertama, ada perencanaan atau planning. Adanya perencanaan terpadu, anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik dalam keperluan perencanaan maupun pengendalian. Yang kedua, pedoman atau dispensing. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, organisasi atau coordination. Sebagai alat pengkoordinasi kerja, penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem anggaran kemungkinan para manajer divisi untuk melihat hubungan antar bagian atau divisi. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Sebagai alat pengawasan kerja, anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya, sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang sesama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Hal ini mengingatkan standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustasi ketidakpuasan. Sebaliknya, penetapan standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, menurunkan laba atau semangat kerja. Yang kelima, evaluasi atau evaluation. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, dengan sumber-sumber perusahaan yang dianggap paling menguntungkan terhadap penyimpangan atau mungkin terjadi dalam operasionalnya, perlu dilakukan evaluasi yang dapat masukan untuk menentukan keputusan manajemen di masa depan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.